Itu membuktikan bahwa memang laki-laki itu, saya tidak tahu pencernaannya memang selancar itu. Selancar itu laki-laki. Bukan itu. kita yang lancar, berarti cewek dong yang mampet terus dong. Ya saya nggak tahu, memang tubuhnya mungkin didesain begitu kali. Cewek kalau berak terus mungkin anak sekolah jadi terlambat. Sarapan pagi jadi tidak ada. Iya, masuk. Itu rahasia paling dalam dari seorang cewek itu. Saya bongkar khusus di Femsi. Iya. I need a new gun, man. I'm looking for gun shop. Ada Mamat gun shop. Datanglah dia ke lokasi itu, rumah-rumah warga. Ya memang ada yang jual. Itu senjatanya lengkap semua berarti ya. Lengkap. Handmade. Handmade. Terakhir kan yang dikirim tuh rudal kan. Rudal COD depan McD Sawangan. Halo Zugeng, selamat datang di Zutalk dan masih banyak nyamuk karena belum ada baygon yang masuk. Dan kali ini bintang tamu saya itu spesial kali. Konsep kita hutan-hutanan dan sepertinya beliau ini sangat dekat sekali dengan suasana seperti ini, kawan-kawan. Nah, kita masih nunggu lah ya. Semoga nggak nyasar karena di hutan ini seluk-beluknya baru. Bang. Iya bang. Abang udah lama di sini ya bang ya? Bang, saya lagi cari kawasan hutan yang dibikin food estate tapi gagal tuh di mana, Bang? Di mana tuh, Bang? Itu sayang hutannya udah ditebang-tebang. Kalau di sini semuanya cagar budaya, Bang. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, harusnya begitu emang. Emang semua hutan itu dilindungi. Hutan dilindungi. Ya kalau dikasih TV nggak apa-apa lah. Tapi pohonnya dilindungi kan. Iya. Banyak sekarang hutan-hutan yang dibabat buat kepentingan-kepentingan. Kalau dikasih TV aja mah nggak apa-apa. Apalagi Sharp ya, bagus banget. Iya. Ini juga nih ada masker kita. Ini skincare semua. Jadi kalau ke hutan kulit harus tetap terawat, Bang. Oh, ini masker skincare. Saya pikir masker yang enggak, emang pembakaran hutan di makanya. Wah. Aduh, berat sekali. Bang Abdur in the zoo, kawan-kawan. Mantap. Sudah pernah ini undang Mamat ke sini? Belum, kemarin tuh pengen ngundang Mamat, terus bentrok jadwal. Harusnya undang Mamat sih. Kalau dia tidak mau bilang, "Mamat, masa kau tidak mau kembali ke habitatmu?" Saya udah ngajakin, Bang, tapi karena waktu itu bentrok katanya udah nyusun jadwal ya juga. Begitulah. Kadang dia suka pergi lupa rumah. Iya, makanya mau diajak balik ke sini susah kan. Mamat emang terlalu sensitif kayaknya, Bang. Kemarin dulu tuh aku pernah makan pisang, nawarin pisang ke dia. Manusia aja nih kita nih. Aku makan pisang, "Mat, mau pisang nggak?" gitu. "Kau pikir aku monyet?" gitu. Lah kan saya juga makan pisang ini. Saya nggak mikir kamu monyet. Kok segitunya gitu. Iya, memang kadang-kadang ya begitulah. Di waktu-waktu yang berbeda dia agak sensitif-sensitif gitu. Ya begitulah, mungkin perasaan-perasaan orang yang gagal nikah berkali-kali beda kan. Saya tahunya sekali doang. Hah? Saya tahunya sekali doang. Pernah waktu itu dia bikin story hitam terus ada mawar-mawar apa, kesedihan quote-quote-nya gitu. Nah, saya tahu ini dia lagi ada masalah. Balas DM aja, semangat Mat, apapun itu, pokoknya semangat. Kayaknya itu yang pertama kali aku tahu dia gagal nikah. Kayaknya itu mawar background hitam, kayaknya dia lagi denger tip ek aja itu. Mawar hitam. Mawar hitam, iya. Lagi sedih. Lagi sedih aja. Kenapa saya DM waktu itu? Karena sedih. Karena nggak biasanya kan Mama tiba-tiba postingan mellow kayak gitu. Kalau dia gagal nikah tuh dia biasanya tidak posting. Biasanya tidak posting. Dia diam-diam aja biasanya. Jadi kalau dia posting-posting gitu, kayaknya hal yang lain. Mungkin ya. Ini saya juga kurang tahu. Makanya undang aja manusia itu ke sini. Susah jadwal dia. Tapi Bang Abdur makasih banyak udah datang ke sini, Bang Abdur. Sama-sama. Konsepnya mungkin bisa seperti mirip-mirip Black Camping kemarin ya? Ya, betul. Mirip-mirip yang nama Black Camping. aslinya Black Camping. Ya, Black Camping juga, nama asli Black Camping itu ada ini juga, kami juga ada tenda juga, ada gini juga, betul. Hampir sama, makanya saya baru habis Black Camping 2 hari yang lalu, datang lagi ke sini kayak,
mengulang black camping. Mengulang black camping ya teman-teman ya. Padahal beban baru selesai. Baru relax. Baru relax. Ketemu tenda udah trauma lagi dong kayak materi lagi nih gitu. Langsung keringat-keringat sendiri gitu. Kayak aduh masa stand up lagi di sini. Tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillahnya enggak ada stand upnya. Jadi kita datang ngobrol. Ini kita ngobrol apa di sini? Ngobrol santai aja. Ini kan kemarin baru habis black camping. Ya. Iya, gimana tuh perasaan? Tapi ngomong ini boleh kita makan? Boleh dong. Ini pisang dari kebun kita, Bang. Oh. Iya, kita punya kebun di belakang tirai ini. Semuanya ada. Abang mau apa? Kopi juga ada kopi. Kopi juga ada. Ada kopi. Kebun Raya Bogor. Ke Bogor itu. Ke Bogor. Iya, ini kebun raya. Ngomong-ngomong ini hutan ini ada di mana sih? Ini ada di Jakbar. Oh, di Jakbar. Iya. Abang nggak tahu kan hidden gem di Jakbar tuh ada hutan gitu. Jakbar ada hutan ya? Ada, makanya di sini daerah mana sih ini namanya nih? Gak tahu nih. Kalbar ya. Kalbar Gimana Jakbar. black camping kemarin 12 kota. 12 kota. Kan itu materinya wahau, pembahasannya luar biasa gitu. Pernah ada yang orang datang ke abang kayaknya terlalu jahat sih, Dur, yang kayak gitu, Dur gitu. Tidak sih. Ada malah yang ya bukan datang sih, lebih ke DM komen gitu. Malah protes karena materinya justru tidak terlalu politik. Oh, Kata orang. Iya, jadi saya juga kurang tahu, kan orang datang dengan ekspektasi yang tentu berbeda-beda kan setiap penonton. Iya. Nah mungkin orang ini ekspektasinya tinggi sekali. Ekspektasinya itu pengen yang saya betul-betul mungkin ngomong secara belak-belakan atau menghajar salah satu atau apa bagaimana gitu. Yang mungkin dia berpikir mungkin posisi politiknya dia dengan saya mungkin sama, kemudian dia berpikir bahwa saya akan betul-betul menjelek-jelekan yang lain dan segala macam. Ternyata tidak gitu. Mungkin ya, ini prediksi saya doang. Karena dia lupa kali ini acara stand up comedy show. Kenapa harus jadi sebrutal itu jadinya ngata-ngatain? Nggak tahu juga ya. Saya juga kurang tahu ekspektasi orang dia dibangun dari apa gitu. Jadi kadang maksudnya orang yang kayak dia ekspektasi tinggi sekali apa segala macam. Saya tidak pernah stand up di posisi yang seperti itu gitu. Bahkan dari zaman Suci main satir politik atau apapun, tidak pernah saya yang nyerangnya itu yang hajar. Paling mainnya yang satir-satir, yang halus-halus, yang biasa aja gitu. Iya, tidak pernah yang langsung gitu. Jadi saya tidak tahu ekspektasinya dia apa, tapi beberapa kecewanya karena itu. Karena materi. Iya, menurut dia kurang politik nih gitu. Harusnya Abdur lebih banyak bahas Mamat ini mah gitu. Kayak gitu-gitu. Padahal kan isu Mamat juga lagi nasional banget sekarang. Iya, dan kenapa Mamatnya muncul maksudnya di dalam materi itu muncul? Dia kan punya alasan karena penjualan jokes politik, bukan karena seperti yang di saya stand up, bahwa jokes politik itu sudah di mana-mana gitu, terlalu banyak gitu. Overuse, too much dan segala macam. Jadi sampai di titik di mana kita kalau bikin sama kayak kita zaman mungkin 2012, 2013 bikin jokes jomblo lah. Iya. Orang capek gitu, capek. Bukan cuma penonton saja yang capek, kitanya juga capek, kayak bingung udah mau dibawa kemana lagi gitu. Nah itu kemudian akhirnya di dalam materi itu kemudian saya bilang, makanya lebih bagus bagaimana mungkin bikin spesial yang isi jokesnya tidak lagi spesial. Karena jokes politik tidak lagi jadi jokes spesial gitu. Iya. Nah akhirnya saya bilang ya sudah, kita caranya bikin spesial ini biar tetap jadi spesial adalah dengan tidak bicara politik. Jadi maksudnya itu tuh dalam rangkaian semua keresahan saya tentang politik. Karena keresahan saya tentang politik bukan hanya terhadap politik praktis, tapi terhadap skena stand up yang susah bikin materi politik. Itu kan masuknya politik juga. Benar. Sebagian orang tidak mau melihat itu secara besar, tapi melihat cuman kayak Mamatnya doang. Jadi kayak apaan stand up ini bahasnya Mamat? Bukan. Itu kan bagian part of the ceritanya, story yang dibangun di Black Camping gitu. Ada yang kesel berarti ya? Ada orang yang nggak suka berarti ya? Ada yang kesel. Mungkin baru pertama kali nonton Bang Abdur. Saya kurang tahu. Tapi ada kok yang dia tuh PPTJ dia datang. Cuman PPTJ bagus soal pendidikan semua. Ya, cuman mungkin ekspektasi makin tinggi dong. Gitu kali. Ini seru nih Black gitu, Camping ya, ini. mungkin. Tiba-tiba materi Mamat mabuk.
semua orang udah tahu. Jual senjata semua orang udah tahu. Iya, Jadi cuman dikemasnya berbeda aja. iya. Dikemasnya gitu berbeda aja. Premisnya itu, tapi dikemasnya dengan cerita yang belum pernah saya ceritakan ke tempat lain. Jadi masih oke lah menurut Iya, saya. masih bagus-bagus banget malah semuanya, Iya. Bang. Pernah Kayak di ini gitu. nggak, Bang? Orang marah nggak, Bang? Langsung, Bang? Atau setelah acara yang benar-benar langsung ke Tidak Abang, ada. kayak, oh lu ngata-ngatain Tidak ada. ini gua gitu. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang marah sejauh ini ya. Nyantet? Saya tanya Ari Kriting dulu kalau itu. Saya curiga jangan-jangan dia yang santet saya. Soalnya saya sebut nama dia juga banyak. Selain Mamat ada Ari Kriting juga. Nah, tapi sejauh ini sih tidak ada sih. Aman lah semuanya. Aman. Ya. Anda sih percaya santet. Enggak, saya nggak percaya santet. Masa? Enggak, saya ngata-ngatain doang. Oh, Cuma saya nggak pikir- tahu lah itu. saya Kalau pikir- sama Bang Ari saya takut juga sih. Tidak lah, tidak. Saya tidak ada yang santet juga, tidak ada. Yang ini segala macam tidak ada sih. Aman. Nggak, aman semua lah ya. Yang Aman. orang-orang kesel itu kayak ya udahlah habis di situ aja. Nggak Iya, ada. tidak apa-apa juga. Saya mengerti. Maksudnya memang kan setiap orang datang dengan ekspektasi berbeda-beda itu. Jadi memang tidak bisa kita paksakan juga. Jadi kalau ada orang yang kecewa ya tidak apa-apa gitu. Iya, Karena iya. kita tidak bisa menyenangkan semua orang juga kan. Sebagus-bagusnya film yang kita suka aja, ada orang yang nggak suka juga filmnya Benar. gitu. Ada yang Iya. bilang kurang lah apa segala macam gitu-gitu. Jadi oke lah. Ya udahlah. Proposal stand up kayaknya ya udah segitu aja deh. Karena Bang Abdur materinya seliar-liar itu orang masih aman-aman aja. Panji materi kucing, orang Iya, masalah. boleh pisang lagi ya? Boleh. Kita punya kebunnya di belakang juga, Bang. Ngomong-ngomong ini hutannya ini di mana? Di Jakbar. Oh, Jakbar. Iya. Bang Abdur ini kan dari Lamakera. Ya. Lamakera itu katanya kemarin tuh itu daerah laut bukan daerah hutan ternyata ya. Laut. Kupikir hutan. Laut, dia tidak ada hutannya. Jadi kami pulau, nama pulaunya Pulau Solor. Ada desa di paling timurnya Pulau Solor, ini namanya Desa Lamakera. Ini bukan gunung juga sih, bukit doang si pulau ini. Kalau pernah lihat pulau-pulau di Labuan Bajo, Yo. nah setinggi-setinggi itu aja tuh bukitnya tuh. Si Pulau Solor ini, Iya. cuma segitu-gitu doang tuh. Nah itu tidak ada pohon yang lebat, hutan itu tidak ada. Cuma ilalang-ilalang. Paling ada pohon paling 5-6 pohon, terus yang lainnya ilalang, udah gitu. Loh, keresahan Bang Abdur yang soal hutan-hutan itu rasanya Mana? ya ada kan keresahan tentang hutan-hutan yang dibabat. Ada. Yang tadi barusan opening juga masalah hutan, Iya masalah. kan bukan di tempat saya. Iya, artinya kenapa ngelihatnya di POV yang luar gitu, sedangkan di daerah Bang Abdur nggak pernah ngerasain tinggal di hutan atau Dia apa? pernah. Nggak pernah kan? Mamat yang di hutan katanya. Mungkin ya. Saya juga tidak tahu sih rumah dia di Fakfak dekat dengan hutan apa tidak ya. Saya sampai nggak tahu loh bedanya Bang Abdur fitnah dengan fakta. Sejujurnya saya tidak tahu topografi. Iya kan? Fakfak tuh Saya kayak tuh nggak apa. bisa bedain Bang Abdur nih fitnah atau fakta. Kadang dibilang fitnah, mamatnya ngiyain juga gitu. Nah, cuman kan kalau kita lihat secara tanpa harus detail gitu kan, kita tahu kayak di Papua tuh banyak sekali kawasan hutan. Iya. Makanya akhirnya kayak Mamat tinggal di Fakfak, oh mungkin di Fakfak juga banyak kali hutan gitu. Cuman saya tidak tahu juga di Fakfak tuh ada hutan apa tidak, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas Fakfak di pinggir pantai. Mungkin setelah kayak di Larantuka pinggir pantai, tapi dia ada hutannya. Iya, tapi bukan tempat tinggal yang di dalam hutan gitu kan? Ya bukan dong. Iya, jangan marah dong kan saya cuma nanya. Iya, maksudnya tempat tinggal dalam hutan tuh kayak gini. Kalau biasanya yang saya tahu topografi pulau yang biasanya kalau bisa tinggal di hutan itu datar. Iya. Iya kan? Datarannya itu lumayan luas. Baru bisa tuh. Jadiin pemukiman, tempat Iya. tinggal. Iya. Nah, kalau Solor kan tidak ada ininya, Lamakera tidak ada hutannya. Kalau di Larantuka tuh ada hutannya, tapi dia pesisir. Habis pesisir ini langsung gunung. Jadi hutannya ini di gunung. Kayak kalau kita naik Semeru, kita lewatin hutan apa. Nah, tapi tanahnya tuh nggak datar gini. Dia begini. Iya. Kayaknya orang tinggal di situ susah deh. Nggak bisa. Iya, harus Bongkar harus harus dihabisin pohon lagi. terus gitu. Iya. Jadi ya Miring gini lah. terus dia. Kemana-mana dia miring terus gini, setengah mati. Nah itu. Jadi memang tidak,
masyarakatnya di pesisir. Cuman kami kalau main di hutan ya sering main ya, bukan ini seru nih. bukan tinggal. Kalau main mah sering. Kehidupan hutan gitu, kayak menjelajah di hutan-hutan. Iya gitu. iya iya, itu mah sering kalau Bang itu. Abdur anak Mapala juga kan, bukan? Yang Tidak naik-naik gunung gitu enggak? Tidak sih. Itu lebih ke Zawin ya. Jauhin ya? Tapi waktu di Malang enggak juga? Ke Bromo gitu? Tidak, saya itu sebenarnya ya yang bikin saya malas naik gunung. Saya sebenarnya suka-suka aja sih. Maksudnya menjelajah gitu, saya suka. Cuman yang membuat saya tidak suka naik gunung itu adalah beraknya susah. Emang gitu kan? Emang Nah, orang naik itu. gunung itu beraknya dikantongin kan? Ada yang gali tanah kan. Oh Tapi iya. selain beraknya susah, ceboknya juga susah. Itu yang saya nggak suka dengan gunung. Oh iya. Emang harus di alam liar, Lebih gali enak pantai. Pantai berak bebas, Bos. Bisa di mana aja. Tinggal berak, mau cebok air banyak. Air garam. Iya, jom Air garam tuh bisa bikin kropos tau, Bang Abdur. Keropos apa? Kalau disiram ke motor. Iya, motor. Iya. Nggak mau nambahin aja gitu, biar. Iya, Soalnya motor. kemarin sempat dicengin Bang Bari, jangan pakai air garam, air laut gitu, bisa kropos apapun. Termasuk pantat kalau dicebok kan bisa kropos juga, bisa jadi. Dari Bang Enggak Bari. sih. Itu. Dari Bang Bari. Iya kan kalau Bang Abdur yang ngomong saya percaya, Bang Abdur. Cuman lengket. Bisa berak dalam air nggak? Ih, bisa dong, enak. Ya kan? Ada kan? Nggak ada tahu orang yang bisa berak dalam air. Maksudnya kebanyakan orang, sorry. Loh, Anda jongkok. Iya. Berak di laut ini ya. Iya. Anda jongkok. Dalam Itu air. tempat-tempat pembuangannya itu ya masuk dalam air dong. Enggak, Anda jongkok di atas air. Iyalah. Iya. Lah, kok iya sendiri orang? Kalau iya itu berarti semua orang nyalain saya. Oke, siapa yang pengen dapetin rasa terbaik setiap kali nge-puff? Nah, banyak banget vapers di luar sana yang mungkin nggak perhatiin bahwa sebenarnya aspek dari liquid pun berpengaruh, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kalian memaintain device kalian. Misalnya pengguna RDA, jangan pernah malas-malas ganti kapas. Setiap hari ya kalau bisa maksimal ganti kapas 2 hari sekali. Paling bagusnya lagi tiap hari ganti kapas. Terus yang kedua, untuk pengguna RDA juga pastikan coil kalian juga masih dalam kondisi yang prima ya. Maksudnya untuk penggunanya, untuk pre-build itu maksimal di 2 minggu. Kalau gue pribadi biasanya 10 hari udah langsung ganti. Kenapa seperti itu? Supaya rasanya lebih maksimal. Dan juga kalau settingan kita bersih, kita juga rajin ganti kapas dan juga coil diperhatikan. Kalau kita mau nikmatin ketiga liquid ini, pasti dapetin rasa yang selalu seger. Kita lanjut lagi videonya guys. Ya itu mah. Iya Kelihatan dong. Lah, abang jongkok di dalam air. Ini kita bicara di laut ya, Iya, kita bukan di laut, ya. bukan kakus yang dibikin di atas Oke, laut iya ya. benar, kita di laut. Laut ini, laut luas, Iya, iya. pantai ini. Luas. Terbuka, ya. Pembuangan Anda taruh di atas air. Iya. Ya kelihatan dong sama orang. Iya, iya di dalam air gimana caranya? Itu kan Ya kasih masuk aja. Kasih masuk, kasih keluar. Langsung cebok. Gampang. Abang tahu nggak kalau misalnya kita Dan orang tidak tahu, orang tidak bisa lihat kan dalam air kecuali dia menyelam dekat-dekat situ ya. Ngapain dia menyelam dekat-dekat situ? kita aja nih ya kalau misalnya berak gitu kena air dikit aja pasti kayak gitu. Ini kan di dalam air. Ini langsung- kan dari awal sudah kena air. berarti prosesnya itu Kan dari awal udah kasih masuk. Udah sebelum berak tuh sudah kena air. Iya dong. ini skill Bang Abdur. Wah. Skill nggak ada yang Anda- bisa. Anda- Nggak ada yang bisa. Kalau Bang Abdur bisa, Bang Abdur orang pertama yang saya tahu bisa berak dalam air. Lah memang begitu. Anda berak-berak newbie sih. Berak-berak di ubi. Baru berapa kali saya beraknya udah legend. Dalam air kan memang begitu biar orang tidak tahu, tidak lihat. Iya, orang tahu dong kalau di lingkungan Bang Abdur dalam air lagi melamun gitu. Ah, ini berak pasti ini gitu. Iya, cuman kan orang tidak bisa lihat barang-barang kita. Benar. Kalau kau jongkok di atas air, kan bisa ditutup. tutup pakai apa? Apa batu atau apa gitu?
Ya iya kalau ada batu karangnya kau bisa sembunyi-sembunyi di batu Iya. karang atau apa. Tapi sesembunyi-sembunyi batu karang ada saja sudut-sudut POV yang kau akan kelihatan. Lagian ngapain ada orang ngeliat orang berak gitu kan nggak. Jadi pola pikirnya kayak ada orang nih berak nih, ngapain kita liatin gitu. Ya namanya juga anak kecil. Pasti kan teman-teman kita suka aja gitu gangguin, lempar-lempar pasir lah kita segala macam, lagi berak apa kayak gitu. Nah ada kemudian kalau orang dewasa itu ditutup pakai sarung. Oh, dia sarungan gitu. Ya tapi itu jatuhnya sudah tidak di air, itu mereka di pasir. Di pasir kan, jadi mereka tuh jongkok di pasir, Ditutup kayak sarung. ditutup sarung, jadi seolah-olah kayak orang lagi nunggu sunrise gitu. Tahu nggak sih? Iya, liatin sunrise. Pagi-pagi kan biasa. Tapi kan? mukanya kayak Mm. gitu. Kan kita tidak bisa lihat mukanya kan, dia menghadap laut. Oh, iya, benar-benar. Kita kan lihat dari pantai nih. Kita lihat belakangnya doang. Kita berpikir orang-orang lagi duduk nih nunggu sunrise. Lagi duduk sarungan pagi-pagi gini. Ternyata itu dia lagi berak. Nanti dia bangun baru kelihatan. Nanti dia tutup-tutup tuh. Oh, itu skill. Nah, baru dia bangun dia kesini gitu. Itu cara-cara berak di laut. Dapat ilmu pengetahuan kita ya, inspirasi ya. Ternyata bisa berak di laut karena kebanyakan orang kan kalau ke laut ya beraknya ya kayak tadi nyari pinggiran-pinggiran atau yang sungai-sungai kecil yang bisa berak. Intinya adalah yang saya mau katakan tadi, laut tuh masih mending. Buat berak tuh masih enak Iya. ketimbang gunung. Karena harus gali-gali tanah. Nah, itulah kenapa saya tidak terlalu suka dengan gunung. Karena nggak ada air laut di sana. Bukan, susah aja. Jangankan air laut, air buat cebok biasa aja susah, kecuali memang kita pas ngecamp atau apa di sungai atau apa yang airnya melimpah gitu mungkin ya. Tapi sepanjang yang saya Semeru sekali, kemudian ada gunung namanya bukan gunung sih, bukit lah itu. Tapi orang sebutnya Gunung Panderman di Malang. Cuman 2 gunung ini sama Kawah Ijen Banyuwangi. Ya tiga inilah. Yang abang Sama, naik sana nggak Bromo. berak. Bromo nggak ikut, hitungannya nggak gunung sih, naik orang bisa pakai kuda sampai atas. Enggak lah, ya 3 inilah. Itu menurut saya susah. Ya persoalan Bang Abdur cuman beraknya doang kan berarti kan? Ya karena naik gunung ini tidak ada yang kita naik jam 12 siang maghrib turun. Enggak, seharian. Nggak bisa seharian gunung itu 2-3 hari lah. Iya, maksudnya naiknya tuh sampai sana nginep Iya gitu, kan. terus balik kan. Nggak Nah, bisa sedangkan saya tidak tahu kalau perempuan tuh tidak serutin ini, tapi kalau laki-laki itu sehari pasti 1 kali berak ada tuh. Kalau perempuan tuh bisa tuh 1 minggu baru berak 1 kali bisa. Nggak percaya Anda. Masa sih? Anda pulang tanya istri Anda, jadi perempuan itu karena saya tidak tahu hormonnya mereka seperti apa, tapi tubuh perempuan dan laki-laki itu beda memang. Iya, oke, ini paham. Jadi laki-laki itu bisa setiap hari harus berak. Harus. Perempuan itu bisa 1 minggu tidak berak juga bisa. Anda pernah nonton ini tidak? Annie Wong ya? Yang di Netflix itu siapa? Iya. Annie Wong ya. Iya. Dia itu pernah sakit perutnya sakit. Jadi perutnya tuh macam orang hamil tapi tidak hamil. Sebenarnya sakit sekali. Dia cerita di Netflix di spesialnya dia. Kemudian dia sampai ke dokter apa segala macam. Kemudian penyakit dalam bilang, oh ini harus dironseng nih biar kita tahu ada apa di perutnya kok sakit begini gitu apa segala macam. Begitu dironseng isi perutnya tai semua. Jadi dia itu ternyata 6 bulan tidak berak. Nah itulah perempuan. Perempuan itu, ya ampun, kamu gak, ini cewek-cewek yang nonton ini, yang ini silakan komen. Serius, perempuan itu ketika dia punya masalah atau apa, ada hal yang dia lebih memikirkan, dia tuh jadi bisa nggak berak tuh. Beda dengan kita laki-laki. Makanya ketika ini dibicarakan ke laki-laki, memang laki-laki tuh suka nggak percaya gitu. Tapi memang begitu. Perempuan tuh bisa 1 minggu tidak berak bisa gitu. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu 1 hari minimal 1 kali. Minimal itu. Iya. Makanya kemudian banyak sekali video-video yang viral di Reels ataupun TikTok. Kemudian yang cewek-cewek bikin videonya dia. Iya. Videonya si cewek itu kemudian dia bilang, dia lagi jalan. Terus sembari kata-katanya itu, di depan
perempuan yang cantik, Beruang cantik, ya. kemudian di balik kameranya Klip, ya. selalu ada laki-laki yang ingin pulang berak. Tanya deh sama kakak-kakak yang di sini. Iya ya. Katanya kepada istri-istri kebanyakan, mereka udah siap, udah jalan, mau jalan. Suami ngapain? Masih berak. Iya. Berak dulu, iya benar. Masih berak. Beda. Benar. Tapi saya berak dulu itu tujuannya biar nggak berak di tempat orang karena nggak nyaman. Nah, Sebagus perempuan apapun. nggak bisa begitu. Nggak bisa. Mereka tuh kapan mau berak baru berak gitu. Jadi kita ini seberat apapun masalah kita ya, ya bangun pagi pasti kita berak. Pasti. Perempuan ketika punya masalah, ketika punya pikiran, ketika punya apa-apa, dia bisa, tubuhnya itu bisa melupakan berak itu. Gak percaya. Jadi ada bagian chip di cewek itu yang nggak aktif ketika dia punya masalah gitu, dia lupa bagian. Iya. Manusia tuh kan ada mulesnya gitu kan ya. Mules kayak aduh. Bahkan kalau misalnya kita tuh sadar kayaknya seharian tadi belum berak deh. Berak gitu. Bisa direncanain gitu. Iya, nggak bisa perempuan begitu, beneran. Laki-laki iya. Perempuan nggak bisa, perempuan tuh nggak tahu juga, saya nggak tahu ilmiahnya bagaimana ya, tapi ya itu ya. Bentar, ini fitnah atau fakta ini bang? Saya tidak tahu ilmiahnya, cuman banyak sekali yang testimoninya seperti itu. Orang buktinya aja, istri-istri udah pada siap, suami masih pada berak. Iya, itu benar. Dan itu tidak terjadi di 1-2 keluarga ya, hampir semua keluarga begitu. Itu membuktikan bahwa memang laki-laki itu, saya tidak tahu pencernaannya memang selancar itu. Selancar itu laki-laki. Bukan itu. kita yang lancar, berarti cewek dong yang mampet terus dong. Ya saya nggak tahu, memang tubuhnya mungkin didesain begitu kali. Cewek kalau berak terus mungkin anak sekolah jadi terlambat. Sarapan pagi jadi tidak ada. Iya, masuk ciptaan. Oke, masuk, Iya masuk, kan? masuk. Kalau Iya. kita yang berak terus ya kita pagi-pagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain, iya kan? Nggak ngapa-ngapain, Kerja kan? doang kan? Iya. Dia subuh bangun, Iya, siapin dia masak. dia harus apa, sapu rumah. Dia berak kadang. aja 10 menit, rusak planning ke depan gitu kan. Rusak. Iya. 10 menit aja dia berak, Iya. rusak. Makanan terlambat, Iya, nganterin anak. anak mandi jadi terlambat, Iya, ke sekolah iya. jadi terlambat, segala macem. Dan bahkan setelah nganterin anak ke sekolah, waktu dia di rumah itu nggak dimanfaatin untuk berak dulu berarti. Dia mengerjakan hal yang lain kan, dia harus ke pasar. Respect untuk ibu-ibu. Dia masak untuk makan siang, makan malam. Karena biasanya ibu-ibu yang masak untuk sarapan itu tidak dalam porsi banyak, itu hanya untuk biar bisa cepat aja. Oh iya. Iya, Nanti yang sesuai dengan segala macam ala-ala chef itu untuk makan siang dan makan malam tuh. Yang makan sarapan mah ala kadarnya aja, yang Iya, penting iya. anak bisa makan, Ada, suami bisa iya, makan, iya. udah cukup. Nanti baru dia keluarkan ilmu-ilmu masaknya nanti waktu siang. Nah itu kan kita sibuk kerja, mereka sibuk tuh bikin-bikin masakan lah, apa segala macam. Mau berak, anak sudah pulang sekolah. Tuh? Jadi hal yang lebih penting, oh anak pulang sekolah, siapin mereka makan. Iya. Apa tanya mereka PR tadi bagaimana, apa guru pesan apa atau apa segala macam. Nah ketika mereka memikirkan ini, beraknya itu hilang tuh. Hilang lagi. Dia beda dengan cowok. Iya, hilang beraknya. Setelah anaknya selesai, anaknya udah mau tidur, mau berak, suami pulang kerja. Suami pulang kerja. Ngobrol lagi, Iya. ini besok putarnya kayak gitu Iya, lagi. terulang terus sampai mungkin di weekend akhirnya. Makanya 1 minggu bisa 1 kali. Weekend, soalnya habis bikin sarapan, ya udah santai aja kan. Baru tuh kepikiran Iya, berak. kalau ada nikahannya saudara ya nggak berak lagi tuh. Berangkat lagi. Makanya sebenarnya yang menikah di weekend itu sebenarnya merusak sistem beraknya ibu-ibu. Iya, karena dia harus kerja lagi. Iya, siap-siap lagi, pakai kebaya lagi, ke sana lagi. Iya masuk akal sih. Itu kenapa WC cewek lebih bersih dibanding WC cowok? Nah, iya. Karena jarang dipakai. Mungkin. Iya kan WC cowok kan busuk semua, isinya berak semua apa gitu. Saya mau bandingkan tapi saya bingung juga WC cewek yang mana yang saya pernah masuk ya. Ada kan sebelah kan sekolah.
Kan saya kalau misalnya di WC umum kayak apa namanya SPBU masuk aja. Saya di sekolah sih cewek cowok sama-sama bajingan sih kotornya. Saya biasa yang saya pencuri buat yang bersih WC guru. WC guru, iya WC guru emang selalu bersih. Emang WC harus guru. dirawat terus kan. Kalau WC siswa tuh mau cewek atau cowok, wah sama-sama kotor sih. Cewek-cewek di sekolah Bang Abdur ngerokok juga di WC gitu. Enggak sih. Enggak segitunya. Cuman ya kotor-kotor aja. Orang ada yang sampai tai di plafon. Sumpah. WC cewek? Bukan, WC cowok? WC cowok. Saya punya WC sekolah itu. Tai sampai di plafon, sumpah ya Allah. Saya sampai pikir ini manusia dia kenapa sih di hidupnya dia? Kenapa sih? Jadi iya, jadi mengering di atas. Kau tahu tidak, saya tertempel mau mengering di plafon itu. WC di SMA saya tuh. Sumpah saya yang, ya Allah, kenapa sih ini orang gitu. Pernah diteliti gitu nggak? Nuduh gitu siapa gitu. Kan itu kering. Ah, tidak tahu itu. Wah, kami kelas A sampai P. A sampai P. 1A sampai 1P. Banyak banget Bang Abdur. Sekolah SMA saya. Itu baru kelas 1. Yang kelas 2 belum lagi, yang kelas 3. Jadi segitu banyaknya siswa itu. Siapa yang tahu ini tainya siapa di plafon? Siapa yang tahu? Siapa juga yang mau ini kan, mau lempar tai ke plafon kan? Iya, makanya. Apa permasalahan apa yang membuat dia tuh sampai saya tidak tahu, makanya saya bilang kenapa sih, maksudnya masa nggak jadi isu di sekolah gitu? Kayak ya jadi isu lah. iya, Ya, masih jadi upacara bendera gitu. Ini ada tai di atas plafon. Enggak. Jagalah kebersihan. Jadi emang memang- baunya dibersihin, atasnya tai-tai semua gitu. Jadi memang perlu kita bicarakan situasinya dulu ya, biar paham. Oke. Jadi sebenarnya memang WC siswa di zaman saya sekolah tentunya itu memang tidak layak dipakai. Ya. Jadi memang kotornya minta ampun. Kenapa dia kotor seperti itu? Karena memang air tidak pernah ada. Oh iya, masalah. Jadi orang ke sana buang. Pokoknya itu pun yang ke sana yang buang itu karena memang sudah tidak tahan lagi, sudah tidak bisa ke rumah teman atau apa begitu, dia buang di situ keluar. Begitu karena memang tidak ada air, Kupang kan air susah. Sekolah saya itu tidak ada sumur, tidak apa. Murni harus dari Tapi ada PDAM. WC. Iya. Kan Nah, harusnya sadar dong nggak ada air, ngapain bikin WC? bukan awalnya mungkin bikin, ya sekolah harus ada WC dong. Mungkin ketika pertama kali bikin, ya ada airnya. Tapi setelah itu mungkin malas dirawatnya gitu. Oh gitu. Jadi Oke, orang oke. tidak, karena air tidak ada sumur, tidak murni harus ada PDAM. PDAM-nya juga mungkin tidak masuk ke sekolah saya. Jadi harus pakai tangki kan. Harus tangki terus. Mungkin karena sekolah tidak serajin itu untuk datangin tangki, kecuali di WC guru dan WC kepala sekolah itu ada tandon. Nah, mereka rutin isi kalau di kepala sekolah dan guru. Benar. Makanya kami sering pakainya di situ. Prioritas guru ya. Iya. Tapi kalau WC siswa itu begitu. Nah, dia begitu terus. Hari demi hari tidak pernah dibersihkan ini, tidak dibersihkan sampai di satu titik kami menemukan ada tai di plafon. Jadi begitu. Jadi tai di plafon itu bukan dalam kondisi WC bersih, kemudian ada tai di plafon, bukan. Ini udah kumuh. Ini sudah kumuh, sudah parah, sudah sampai orang sudah coret-coret apa di mana. Di tembok-tembok ini sudah ada tai. Itu tai di plafon itu tidak sendiri. Jadi di tembok-tembok ini sudah ada tai-tai yang lain. Sudah tai-tai yang lain, tai-tai kering. Sudah gitu baru ada tai satu di atas. Itu memang Bronx. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang, mungkin sekarang sudah jadi lebih bagus atau apa. Karena itu permasalahan cuma satu, di air. Air nggak ada. Seandainya airnya itu Nyala. setiap hari, setiap kita masuk airnya full di bak, mungkin semua orang juga akan Bersih. gitu. Iya. Nah, kembali lagi. Nanti kamu pulang, kamu tanya istrimu deh. Tanya dia, Iya. Dek, kamu berapa kali berak satu hari? Pasti dia. Saya nggak pernah nanya itu. Nah, Tapi lihat dia dari- sering nanya saya kayak berak lagi gitu. Jadi kayak saya sehari memang kadang 2 kali. Oh, Bangun kalau tidur saya- itu udah pasti. Oh, kalau saya sehari sekali. Nah, saya tuh dua kali biasanya.
bangun tidur udah pasti tuh. Nah. Nah, kadang ini kayak abis ngopi sore, abis makan atau apa tuh kayak mulai nggak enak lagi, gitu lagi. Nah, dari penglihatanmu aja deh. Istri berak berapa kali sehari? Nggak pernah lihat. Nggak pernah dengar bilang aku mau berak dulu Nggak pernah kan? Iya. Ya begitu. Karena aku Nggak pikir percaya. sesuatu yang nggak perlu ditanyain Bang Abdur kayak Nah, ya udah. memang saya juga tidak tahu. Saya ketika nonton spesialnya Eni Wong itu, Iya. baru saya kayak baru menyadari kayak, oh perempuan begitu. Emang Terus berapa? terus akhirnya saya tanya istri saya, kamu memang gitu deh? Ya istri saya itu kadang 1 minggu baru dia berak gitu. Karena begitu perempuan ketika punya pikiran apa begitu tuh memang tidak sama kayak kita gitu. Beda. Ntar deh Anda coba tanya mbaknya mau berak ya? Lagi mikir kayak, lagi mikir. Nah itu dia justru lagi mikir tuh dia nggak berak tuh. Iya. Bener nggak ya? Itu rahasia yang cowok-cowok tuh nggak tahu dan nggak pernah kepikiran. Ya, Iya, itu, cowok nggak pernah kepikiran kapan tuh cewek itu berak itu. itu rahasia paling dalam dari seorang cewek itu. Saya bongkar khusus di Febsi. Iya. Itu masih Bang Abdur. Saya Ini bagus gak sih podcast kita begini-begini? nggak apa-apa, ntar judulnya podcast dengan Abdur isinya tai semua gitu. Ya, boleh. Nggak pernah kan Bang Abdur bahas tai Iya, di mana-mana itu kan tidak apa istilahnya? Clickbait, tidak clickbait nggak itu. clickbait gitu. Itu Isinya konsepnya tai- di hutan kan? Isinya tai semua. Emang beneran kita Iya, ngomong tai. emang tai semua. Bagus, nggak clickbait. Nggak Jujur. bener. Saya Saya tuh- judulnya itu aja, Bang. Ini semua nggak pada jorokan kan semua? Aman ya? Ada fakta nih, Bang Abdur paling susah dikontak. Itu kenapa Bang? Oh. Kalau momen-momen tertentu doang. Contohnya kentut. Apa momen tertentu apa? Susah dikontak itu ketika di momen misalkan saya lagi nulis. Oh iya, yang butuh fokus gitu. Iya, tapi bukan di saat saya lagi nulis doang. Jangka waktu saya sedang mengejar deadline tuh. Itu nggak bisa dikontak. Wah, itu susah sekali. Jadi saya kadang orang WhatsApp sekarang saya baru balas 1 minggu kemudian. Bahkan kadang sampai tulisan saya kelar baru saya balas tuh WhatsAppnya satu-satu gitu. Kadang-kadang gitu. Berarti kalau udah nulis itu PR-nya balasin chat-chat yang numpuk gitu semuanya. Iya, karena ketika saya nulis tuh saya pengen jauh dari HP aja. Kayak nggak suka saya. Kedistrak. Iya. Kalau udah pegang HP. Bahkan sosmed tidak main, tidak ini. Dia kalau lagi nulis skrip film, lagi nulis Black Camping yang kemarin, pokoknya lagi nulis aja, lagi nulis buat ngejar sesuatu tuh menghindarkan diri dari HP emang. Atau emang semuanya kayak menyendiri di ruangan tertentu. Enggak, gitu. menyendiri juga enggak. Justru saya kalau menulis itu tidak yang harus banget apa gitu ridersnya atau apa enggak. Dimanapun saya bisa nulis, yang penting Tidak pakai HP. ya yang penting tidak diganggu aja. Misalkan rame-rame nih saya nulis, oke tapi saya jangan diajak ngobrol, jangan di ini, nggak apa-apa, nggak perlu harus saya menyendiri. Oh, bukan kedistrak dari luar ya berarti ya? Bukan. Dari Bang Abdurnya kayak Iya. mau balas chat itu ya? Ya lebih kayak gitu. Jadi misalnya kayak di kafe gitu, lagi rame-rame ya terserah gitu. Yang lain mau ngapain terserah. Saya lagi nulis. Yang penting jangan ada yang datang kemudian ngajak ngobrol lah, ngajak cerita lah. Ya itu ya jadi nggak bisa. Ke distract. Berarti harus nyari spot tertentu dong. Kayak ya, di sini nggak aman nih, maksudnya nggak ada orang yang ngajak ngobrol atau apa. Kalau di rumah kan mungkin ada anak, istri atau apa gitu. Iya makanya saya kalau nulis tuh di saat anak udah tidur. Malam gitu Ya, ya. kadang di habis subuh, anak belum bangun, istri lagi sibuk masak. Nah, Oh. itu waktu-waktu menyendiri tuh enak tuh di situ. Ya gitulah kurang lebih. Nih, saya ada pertanyaan Apa tuh? dari netizen buat Bang Abdur. Saya bacain ya. Oke. Udah kayak ini gitu. Emang ada yang mau nanya ke saya? Ada yang mau nanya. Pertanyaan pertama dari Hari J13, katanya dalam waktu dekat mau iparan sama Mamat Bang. Tunggu Mamat setuju atau tidak? Oh iya. Oh, ipar. Iya, tunggu Mamatnya. Kan Mamat tuh kan suka bilang saya mau poligami lah, mau apalah. Jadi saya sekalian aja saya bilang, ya sudah kalau kau bilang saya poligami, ya sudah kau setuju lah biar saya dengan kau sepupu aja gitu, biar saya ipar.
Ternyata dia yang mundur. Dia susah, dia mau lawan saya susah sih, Mamat. Wah, ini ada pertanyaan yang lebih mendalam nih, Bang. Apa tuh? Dari Andri Yahya 23, selama lu hidup pernah ngerasain kehidupan sepahit apa aja, Bang? Mana tahu ada tips buat saya biar semangat. Menurut saya, pahitnya kita masing-masing dalam hidup tuh tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ada yang mungkin titik di mana saya rasa pahit banget, tapi buat orang lain, itu mah biasa dur gitu. Ada yang buat orang lain itu biasa, tapi kita ngelihat itu kayak, hidup udah pahit banget ya, kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda. Makanya kadang-kadang kalau orang suka tanya titik terendah saya itu, saya kadang malu. Karena saya tahu mungkin titik terendah saya ini buat orang lain, ini mah sepele banget gitu. Iya. Jadi lebih ke gitu. Jadi intinya kita tidak bisa mengukur titik rendah kita dengan orang lain. Ya dirasakan aja kalau kita rasa macam kayak satu dunia nih kayak waduh kayak saya udah gak ada yang tolong kayak wah bingung udah mau kemana itu kayaknya mungkin titik terendah kita. Iya. Nah di saat kayak gitu ya balik ke Tuhan aja udah. Ambil tali gantung diri. Sorry, bukan itu maksud saya. Bukan itu. Itu juga boleh. jangan. Jangan. Pokoknya kembali ke Tuhan. Jadi balik ibadah, balik ini karena harus kita sadari bahwa apapun yang terjadi, kegundahan ini apa segala macam itu satu-satunya jalan keluar ya Tuhan gitu. Iya. Ada lagi yang lain. Iya. Ini buat Andri Yahya ya, yang mungkin lagi berada di titik terendah dia, Bang Abdur, di Palung Mariana. Wah rendah sekali itu. Sinar matahari juga nggak masuk. Menyerah sih Andrea ya, udah menyerah. Kalau Anda di bawah Palung Mariana sudah menyerah aja. biar laut aja yang menyelesaikan masalah Anda. Tinggal tunggu Jin B aja datang. Jin B. Ada Fisherman Island. Iya. Nih dari si Amhara ini bagus sih. Bang Abdur kenapa nggak bikin video sajak atau rima lagi Bang? Padahal gokil. Apalagi yang duet sama Kak Cindy tuh konten Bang Abdur. Iya nama kontennya Kidung Keluarga. Ya. Sebenarnya karena pada waktu itu kami sudah sibuk sekali. Anak sudah mulai gede. Kemudian betul-betul tidak bisa mencari waktu untuk bikin konten itu. Untuk bikin konten berdua ya. Kalau saya sendiri masih bisa, cuman kalau untuk berdua udah susah. Terus kemudian di saat ada waktu untuk berdua bisa untuk bikin konten, suasana lagi tidak akur segala macam. Jadi kan susahnya bikin konten bareng dengan istri, pasangan hidup bareng dengan istri itu adalah ya kalau dia tidak bisa bohongan tuh. Iya kan? Kalau kita konten dengan kawan, ya setidak suka apapun kita, tidak seenak apapun kita, ya namanya kontennya tetap jalan. Konten aja gitu. Tapi kalau sama istri nggak bisa. Iya, bawa perasaan. Iya, kalau lagi ada sebuah masalah gitu, lagi nggak enakan, bikin konten juga nggak bisa gitu. Pasti tidak enak aja hasilnya. Apalagi konten Kidung Keluarga itu adalah sajak-sajak romantis gitu. Bagaimana mungkin ketika ada masalah kemudian kita bersajak romantis, sangat tipu orang kan. Itu juga yang membuat kita sulit untuk ketemu waktu lagi. Tapi kalau dibilang mau pengen bikin lagi, pengen banget bikin lagi. Ntar dah, kapan-kapan ya. Amhar. Lanjut Bang Abdur dari Arjospong. Karena 3 bulan lagi kita mau puasa, ada rencana mau lanjut skena pang lagi kah? Itu konten skena pang gimana? Bahas-bahas anak pang? Enggak. Saya juga nggak tahu ini arah pembicaraannya kemana. Apa hubungannya bulan puasa dengan anak pang? Yang pertama adalah bulan puasa itu 2 bulan lagi. Ya. Karena kita sudah masuk Rajab sekarang nih. Rajab, Syakban, Ramadan. 2 bulan lagi. Kemudian kalau antara Ramadan dengan anak pang saya juga nggak tahu apa kaitannya. Saya juga nggak paham juga. Salah orang kali dia nih. Memang saya dulu sempat skena pang di zaman saya SMA. Iya. Cuman nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Jadi saya juga tidak tahu. Oh gitu, saya pikir Bang Abdur ada konten skena pang gitu yang khusus di bulan Ramadan gitu, pembahasan apa gitu. Apa ada ya? Kenapa dia tiba-tiba kepikiran? Dia dari Fadil 80. Nah Fadil. Itu si Bang Abdur. Iya sih benar Bang Abdur Arsyad. Ya. Itu ngefitnah mulu. Gak capek ya Bang gitu. Sejak kapan sebenarnya dia tuh capek kecuali kita berasa itu seperti kerja.
Ya kan kalau kerja jadi capek iya, kan. iya. Ini hobi. Tidak juga sih, lebih ke mengisi waktu senggang aja. Lebih daripada kita berkomunikasi sehari-hari doang, bercanda. Bahasa komunikasi tiba-tiba fitnah. Iya, ini sebenarnya lebih ke teknik-teknik komunikasi doang. Tapi kalau teknik komunikasi nggak mungkin sampai bikin rumus. Bang Abdur kemarin di special show Black Camping itu bikin rumus fitnah. Iya, karena saya berpikir bahwa di spesial saya yang judulnya Black Camping yang sebenarnya Black Campaign, kampanye hitam. Alangkah baiknya kalau ya di kampanye hitam ini saya bikin rumus bagaimana sebenarnya kampanye hitam itu dilontarkan gitu, dilemparkan gitu. Jadi rumus untuk kampanye hitam atau rumus untuk fitnah. Nah, kemudian ditambah dengan ya orang-orang juga tahu saya sering fitnah Mamat. Nah, orang udah mikir fakta. Orang udah makanya saya bilang ke Bang Abdur, saya bilang ke Bang Abdur, saya tuh udah nggak bisa bedain fakta sama fitnah dari Bang Abdur tentang Mamat. Enggak. Jadi ada kalau yang fakta, kalau yang nah kan nggak tahu nih kita nih. Kadang kita ngeliat ini fakta, oh bukan ini fitnah ini gitu. Ya tergantung aja sih, tergantung momen sebenarnya. Ya intinya sih ya karena orang berpikir begitu, berpikir kayak saya sering fitnah Mamat, jadi alangkah baiknya juga saya membagikan cara fitnah orang. Oke. Ya itulah kemudian jadilah rumus fitnah itu saya bikin. Boleh spill dong rumus fitnah. Kalau spill di sini ntar ini ya. Oh iya buat special show ya. Iya nggak bisa. Nonton aja tuh Black Camping itu. Ntar digital download. Nonton ada rumus fitnah. Sampai bikin rumus gila. Rumus fitnah. Silakan ditonton. Pokoknya di Black kalau Camping. teman-teman mau amalkan dosa masing-masing ya. Nah itu dia intinya di sana ya. Saya cuman ngasih rumus doang gitu. Iya. Nah selain Mamat siapa yang Bang fitnah yang kayaknya kejam banget nih? Pernah merasa nyesel nggak? Tidak sih, tidak pernah sih. Mamat doang itu. Masa Mamat doang? Mamat doang. Ari Kriting dukun bukan saya yang fitnah loh. Oh bukan abang itu? Bukan dong. Bukan dari abang? Itu kan sudah dari pihak. Saya cuma meneruskan. Bukan dari saya itu. Mamat doang. Dampaknya dari Mamat, maksudnya fitnah Bang Abdur ke Mamat dampak paling besar apa? Yang batal nikah? Kalau dia batal nikah memang dianya. Memang tidak jodoh itu. Itu tidak jodoh, bukan saya ya. Itu bukan saya yang salah itu. Itu memang tidak jodoh aja. Ini fakta. Iya. Memang tidak jodoh. Iya. Kalau jodohnya dituliskan di Lauhul Mahfudz dia pasti. Tapi ternyata enggak. Berarti bukan jodoh. Bukan saya berarti. Memang tidak jodoh. Itu aja sih. Tidak ada dampak. Dampaknya malah bagus buat Mamat. Mamat jadi di mana-mana sampai ditanyain sama Ganjar Pranowo. Iya, Mamat Ganshop. Di mana-mana akhirnya orang tahu Mamat Ganshop apa segala macam ya. Tapi beneran ada kan? Di map banyak loh. Coba cek Mamat Ganshop di map ada. Udah ada cabang di mana-mana gitu. Nah, ini sebenarnya keadaan masih. Enggak, Abang mikir nggak suatu saat orang luar negeri, Amerika lah yang senjatanya legal di sana, datang ke Indonesia. I need a new gun, man. I'm looking for gun shop. Ada Mamat Gun Shop. Datanglah dia ke lokasi itu, rumah-rumah warga. Ya memang ada yang jual. Titik itu nggak sembarangan ada dong. Memang ada yang jual. Cuman makanya saya bilang keadaan sekarang tuh masih belum stabil untuk dipublish beneran. Jadi memang kadang-kadang tuh titiknya aja. Oh dia ngetep lokasi dulu berarti ya? Iya, tapi mereka sudah punya teknologi canggih lah Mamat Gun Shop itu. Katanya rakitan. Jadi teknologinya itu mereka bisa nge-tracing pembelinya. Jadi misalkan mereka taruh titik itu kita ke sana nggak ada apa-apa. Tapi mereka punya alat nge-tracing. Ada yang ke situ. Oh ini nyari nih. Nah baru kurirnya ke sana. Iya. Oh gitu. Kalau bikin toko langsung belum berani lah dia. Iya belum boleh juga. Iya. Tapi sampai segitunya. Itu senjatanya lengkap semua berarti ya? Lengkap. Handmade. Terakhir kan yang dikirim tuh rudal kan. Rudal COD depan McD Sawangan. Di situ COD-nya.
Aduh. Nantilah saya coba undang Mamat lagi ke sini buat klarifikasi. Ini bisnisnya. Iya, saya pengen tahu lah sejauh mana fitnah itu menjadi fakta. Dan kalau beneran fakta, Maman kan. Saya kayaknya akan ngeblok Mamat, cari aman aja deh, Bang. Tapi saran saya sih Mamat buru-buru daftar ke Haki sih. Oh iya, benar. Iya. Biasa gini-gini ada orang aja yang udah main comot nama duluan. Ya gitu. paling sih jadi makanya mudah-mudahan Mamat kalau mau buruan daftarin nama itu. Iya langsung. Ya kita nggak tahu, siapa tahu itu bisa menjadi sebuah brand yang bagus atau apa. Iya, jual senjata. Enggak ya. Ya kita nggak tahu apa yang dijual, tapi siapa tahu bisa jadi brand yang bagus. Jualan pisang goreng atau apa. Bisa jualan mie pedas gitu. Mamat Gansop. Pedasnya meledak. Bisa. Oke lah Bang Abdur, makasih banyak waktunya Bang Abdur ya. Sama-sama. Terakhir saya punya trik nih buat Bang Abdur. Apa tuh? Oh, trik vape. Biasanya Bang Abdur kan ngeliat itu langsung bulat. Oke. Saya bisa bikin kotak. Oke. Tapi harus gini dulu nih. Karena kalau bulat kan oke. Kalau kotak tuh gini. Kotak sih. Kotak banget. Terima kasih Bang Abdur atas waktunya Bang Abdur. Terima kasih juga yang semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.